Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang pokok-pokok desain struktur perkerasan MDP 2024, Manual Desain Perkerasan 2024. Ini adalah part kedua, yaitu tentang rehabilitasi perkerasan jalan. Para pemirsa, jadi part 1 itu sudah pernah saya bahas dan sudah diunggah, berbicara tentang bagaimana perencanaan jalan baru. Nah, part 2 ini sebenarnya satu kelanjutan, makanya disebut dengan part 2 rehabilitasi perkerasan jalan. Nah, kenapa kita sebut dengan rehabilitasi? Karena memang ini bukan jalan baru ya. Nah, di dalam perencanaan jalan lama atau kita sebut dengan rehabilitasi, atau ada terminologi lain itu namanya preservasi jalan, yaitu penanganan jalan seperti apa. Nah, menurut saya sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana mendesain jalan untuk preservasi, untuk rehabilitasi, maka kita perlu paham tentang poin-poin penting apa. Nah, di dalam video ini akan dijelaskan poin-poin penting apa, kisi-kisinya apa, sehingga ketika nanti kita masuk di dalam desain untuk rehabilitasi perkerasan jalan, maka kita sudah paham tentang berbagai hal. Apakah itu tentang lingkup desainnya seperti apa, kemudian terkait dengan aspek-aspek yang perlu diperhatikan itu apa, kemudian catatan-catatan penting itu seperti apa, kemudian pertimbangan-pertimbangan di dalam desain itu seperti apa. Nah, oke, bahkan kebijakan-kebijakannya seperti apa. Oleh karena itu, para pemirsa perlu paham, terutama kaitannya dengan kebijakan desain ini. Jangan sampai salah desain, jangan sampai salah asumsi. Nah, di dalam video ini dijelaskan tentang poin. Nanti kesempatan saya juga akan memberikan materi yang terkait dengan bagaimana desain-desain yang lebih fokus ya, misalnya tentang lalu lintas, tentang tebal perkerasan dan sebagainya. Untuk itu, supaya paham tentang geleger totalnya seperti apa, poin-poinnya, simak tayangan berikut ini. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang pokok-pokok desain struktur perkerasan MDP 2024 part 2, bagian 2 tentang rehabilitasi perkerasan jalan ya. Pokok-pokok desain. Jadi hal-hal yang poin-poin penting saja akan kita jelaskan di sini supaya tahu tentang apa sebenarnya lingkupnya ya. Oke, baik. Apa sebenarnya pokok-pokok desain di dalam MDP 2024 terkait dengan rehabilitasi jalan? Jadi ingat, ini adalah rehabilitasi jalan part 2. Kalau di part 1 itu berbicara tentang jalan baru. Nah, karena ini jalan lama yang akan diperbaiki, dipreservasi, maka apa sebenarnya lingkup-lingkupnya? Yang pertama adalah terkait dengan beban lalu lintas dan umur rencana. Nah, nanti akan ada berbagai macam bagaimana kriteria umur rencana. Kemudian kondisi perkerasan existing, ya menilainya seperti apa, hasil penilaiannya sebelumnya. Kemudian kondisi drainase perkerasan existing, kemudian desain lapis tambahan atau overlay struktural, kemudian desain lapis tambahan non struktural. Jadi overlay itu ada dua macam, ada struktural dan non struktural ya. Kemudian selanjutnya desain ketebalan pengupasan dan pelapisan tambahan atau mill and inlay ya. Selanjutnya desain konstruksi perkerasan jalan dengan teknologi daur ulang atau dan stabilisasi. Daur ulang itu berarti material yang sebelumnya sudah ada kemudian dilakukan pengolahan ulang, entah itu ditambah aditif atau dengan cara-cara yang lain sehingga bisa diaplikasikan lagi. Kemudian berikutnya masalah pelaksanaan dan kinerja perkerasan. Baik,
Lalu apa sebenarnya aspek-aspek yang perlu diperhatikan di dalam MDP 2024 terkait dengan rehabilitasi jalan? Yang pertama adalah penggunaan material yang efisien, ya tentunya jalan baru pun juga punya prinsip seperti itu. Kemudian pertimbangan kepraktisan pelaksanaan, jadi mana yang mudah untuk dilaksanakan, itulah yang akan menjadikan prioritas di dalam desain. Berikutnya adalah biaya, analisis biaya itu berdasarkan biaya siklus pelayanan selama periode analisis keekonomian atau discounted life cycle cost. Apa ini? Yaitu berdasarkan pada biaya minimum selama umur rencana tersebut, ya. Kemudian koreksi terhadap faktor iklim yang mempengaruhi masa pelayanan berkerasan. Selanjutnya analisis beban sumbu yang realistik, ya. Ingat, realistik ini sebenarnya di beberapa terminologi lain dinyatakan faktual, ya sama menurut saya, mau realistik mau faktual. Intinya adalah bukan teoritis, bukan berdasarkan standar, bukan berdasarkan sesuatu yang normal, tetapi adalah realistik, apa adanya. Kalau di luar itu terjadi overload, ya itulah yang harus dipertimbangkan. Kemudian berikutnya tergantung pembahasan terkait dengan aspek temperatur. Selanjutnya struktur perkerasan lapis, pondasi stabilisasi, kemudian drainase perkerasan, dan yang berikutnya adalah desain berdasarkan nomogram untuk konstruksi dengan teknologi daur ulang. Nah, ada hal-hal yang penting di sini di dalam rehabilitasi jalan ini. Yang pertama adalah analisis tentang lapis tambahan overlay, yaitu menggunakan data lendutan dan lengkung lendutan yang pendekatan desain mekanis empirik untuk rehabilitasi jalan. Jadi ini biasanya menggunakan alat namanya Benkelman beam, ya. Data lendutan dan lendutan baliknya seperti apa. Oke. Selanjutnya apabila perencanaan teknis merasa perlu untuk melakukan desain berdasarkan pedoman perencanaan teknis lain, artinya kalau ada pedoman lain yang mau dipakai, maka semua parameter desain harus mengacu manual ini. Artinya kriteria-kriterianya ini tetap penggunaan ini. Artinya misalnya kalau disyaratkan agregat kelas A dengan kekuatan tertentu, maka itu yang harus dipenuhi. Soal cara menghitungnya dengan metode lain silahkan, ya, misalnya dengan metode-metode yang di luar Bina Marga atau bukan itu, ya itu dimungkinkan, tetapi parameternya tetap menggunakan itu, ya. Oke, nah di dalam pertimbangan desain ini kan jalan rehabilitasi. Setelah saya cek ternyata untuk jalan baru pun juga sama. Makanya ini saya nyatakan hampir sama dengan jalan baru. Hanya urutannya aja yang beda. Urutannya mungkin apakah urutan itu menunjukkan prioritas, saya kurang tahu. Tapi yang jelas urutannya berbeda. Tapi kalau kita sandingkan itu item-item ini sama. Apa itu? Yang pertama terkait dengan tingkat pelayanan jalan sepanjang umur rencana itu tidak terjadi kerusakan dini. Asumsinya adalah seperti itu. Kemudian biaya siklus masa layanan, discounted life cycle cost. Jadi biaya yang paling murah selama umur layanan, bukan hanya saat membangun tapi saat pemeliharaan juga diperhitungkan. Itu maksudnya adalah siklus masa layanan. Jadi baik membangun maupun itu pemeliharaan. Makanya ketika membandingkan rigid pavement dengan flexible pavement itu memang ada unggul di pembangunan awal tapi pemeliharaannya mahal, atau sebaliknya pembangunan awalnya itu mahal tapi pemeliharaannya ringan. Nah, itu harus digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga disebut dengan discounted life cycle cost. Jadi selama umur rencana itu biayanya berapa, itu yang murah. Kemudian yang kecil, kemudian pelaksanaan. Oke, workability ini juga menjadi penting. Kemudian berikutnya adalah penggunaan material dengan pemanfaatan material lokal. Aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan dan kelestarian lingkungan. Oke, itu pertimbangan di dalam desain untuk rekonstruksi. Nah, lalu apa yang terkait dengan kebijakan desain? Jadi kebijakan desain itu langkah-langkah yang digunakan untuk lebih praktis atau
lebih mudah begitu, sehingga diperlukan kebijakan. Nah, kebijakan yang terkait dengan rencana pemeliharaan aset jalan, ada rencana nanti ada kebijakan yang ditinjau dari aspek lain. Kalau yang ini terkait dengan rencana pemeliharaan aset jalan. Apa itu? Yaitu mengoptimasi pelayanan dan pemeliharaan. Yang kedua, menyediakan rencana penanganan tahun jamak untuk multi-use. Jadi ini kalau multi-use project, maka ini perlu ada kaitannya dengan kebijakan desain terkait dengan rencana pemeliharaan aset. Kemudian pemutakhiran data. Oke. Nah, pemutakhiran data itu contohnya, kalau misalnya Bina Marga sudah punya stok desain, maka stok desain itu harus diupdate. Update apa? Minimal menurut saya ada dua. Pertama, kondisi lalu lintas pasti akan tumbuh terus ya pada tahun keberapa. Kalau itu tahun kedua mungkin sudah mengalami pertumbuhan seberapa. Ada lagi kerusakan jalan. Pasti kerusakan jalan selama menunggu itu, ketika stok desain awal dibuat pasti akan kondisinya menurun. Nah, itu harus diupdate sehingga ketika akan dilaksanakan maka harus direview dulu ya, direview dulu seperti apa, kita sebut dengan istilah dimutakhirkan ya. Kemudian memastikan bahwa peningkatan kapasitas dilakukan bersamaan dengan penanganan jadwal yang lainnya. Oke, jadi kalau ada peningkatan kapasitas maka bisa dengan aspek-aspek yang lain, bukan hanya kapasitas tapi mungkin aspek keselamatan, aspek lingkungan itu juga dibenahi. Jadi bukan semata-mata aspek kapasitas saja sehingga volumenya meningkat, terus kemudian kelas jalannya dari yang mampu 8 ton menjadi 10 ton dan seterusnya. Bukan hanya itu tapi aspek-aspek yang lain sekalian diperbaiki ya. Oke, kemudian kebijakan yang terkait dengan prioritas penganggaran. Nah, kaitannya dengan uang ya. Apa itu kaitannya dengan prioritas penganggaran? Yaitu kondisi jalan dengan prioritas. Satu, kebutuhan pencegahan dan pengawetan ya. Apa supaya bisa bertahan itu? Makanya di Bina Marga ada istilahnya namanya holding, bertahan ya. Kemudian untuk mempertahankan itu dibutuhkan pelaksanaan apa? Misalnya overlay satu lapis dengan tebal 4 cm misalnya. Nah, itu namanya holding ya, begitu. Kemudian berikutnya adalah kemudian pemeliharaan tertinggi ya. Oke. Kemudian berikutnya prioritas penganggarannya adalah sisa umur rencana. Sisa umur rencana itu diperhitungkan 2 tahun untuk lalu lintas berat. Jadi kalau ada suatu jalan banyak lalu lintas beratnya, biasanya tergandeng, trailer dan sebagainya, maka itu harus mempunyai umur rencana minimal 2 tahun baru harus sudah diperbaiki. Jangan sampai betul-betul habis, nanti rusak total, tambah berbahaya nanti ya. Oke, berikutnya adalah prioritas penganggaran terkait dengan volume lalu lintas. Apa itu artinya? Artinya kalau kita punya 2 jalan, satunya lalu lintasnya padat, kemudian yang berikutnya lalu lintasnya sepi, maka mana yang perlu ditangani lebih dulu? Ya, volume lalu lintas yang tinggi ini yang harus ditangani lebih dulu ya. Berikutnya penghematan biaya selama umur pelayanan. Oke, penghematan itu memang menjadi suatu kaidah di dalam manajemen preservasi. Masih terkait dengan kebijakan desain, jika anggaran tidak mencukupi, ya biasanya memang namanya juga kerusakan jalan itu banyak biayanya, banyak tidak mencukupinya ya. Untuk penanganan ini maka perlu ada namanya penanganan sementara atau disebut dengan istilah holding. Holding itu adalah suatu tindakan di mana untuk mempertahankan sampai nanti penanganan yang sebenarnya. Jadi pelayanannya tetap bisa dipertahankan, itu namanya holding. Maka ada namanya disebut dengan penanganan sementara. Sehingga di sini penanganan sementara atau holding treatment harus dapat mempertahankan kondisi existing. Ya tentu artinya tidak ngedrop begitu. Jadi pelayanannya masih bagus, kecepatannya masih sesuai dengan yang bisa kita pertahankan. Kalau misalnya itu kecepatan minimalnya 60, masih bisa dipertahankan 60 begitu ya. Kemudian risiko kecelakaannya juga tidak berisiko tinggi begitu ya. Oke, selanjutnya masih tentang kebijakan desain.
perkerasan dengan kerusakan permukaan perkerasan yang berupa kerusakan deformasi plastis. Ya, deformasi plastis itu rusak, tidak bisa kembali lagi, itu namanya plastis ya. Kalau elastis itu menurun kemudian bisa kembali lagi, itu namanya elastis. Karena plastis ini apa itu? Biasanya berupa keriting, sungkur, letak, kulit buaya maupun blok dengan tingkat keparahan sedang sampai berat, stripping dan leveling dengan tingkat keparahan berat. Direkomendasikan penanganannya dengan pengupasan dan pengisian kembali. Jadi ada scraping filling ya. Jadi dikupas kemudian diperbaiki lagi. Itu kalau ada deformasi plastis. Kalau deformasinya tidak plastis masih aman-aman saja. Oke, tentang cara pengupasan dan seterusnya sudah saya ditulis di sini ya. Kemusahan ketebalan tambah minimum harus ditambah dengan tebal yang sama tentu ya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk daerah yang perlu penambalan, rekonstruksi atau daur ulang. Oke, masih lanjutan tentang kebijakan desain. Nah, kalau terjadi rusak berat setempat-setempat itu diapakan? Maka perkerasan dengan lentutan yang lebih tinggi ditinjau dari nilai karakteristik desain lapis tambahan harus dilakukan pengembalian kondisi sebelum pelapisan tambahan. Jadi kalau rusak berat maka yang lubang-lubang itu harus di leveling dulu, pengembalian kondisi dulu. Kemudian yang ada lentutan melengkung dilapis dulu sampai betul-betul rata, baru dilakukan pelapisan tambahan. Itu pengertiannya. Jadi tidak boleh langsung dilapis ulang tanpa ada penanganan pengembalian kondisi dulu. Jadi permukaan harus rata dulu. Oke ya. Oke, selanjutnya tentang jenis struktur perkerasan. Tipikalnya seperti apa? Nah, ini sebenarnya ini bentuk tipikal saja bahwa bagaimana sebenarnya bentuk overlay atau rehabilitasi suatu jalan itu seperti apa. Jadi bentuk standar struktur lapis tambahan ini adalah ACWC 40-70 mm itu di lapisan atas. Ini adalah struktur lapis tambahan aspalnya ya. Kemudian di bawahnya ada ACBC 60-80, ACWC leveling 0-30 mm atau ACBC ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah lapis tambahan non struktural. Ingat, non struktural itu biasanya memang tidak terlalu tebal ya, tidak terlalu tebal. Berapa ya, kisarannya antara ya satu lapis ya, 40-50 mm. Bahkan beberapa aplikasi itu memang ada yang berani 3 cm. Cuma menurut saya terlalu berat itu ya, itu tambah pecah nanti. Menurut saya 4 cm ini sudah cukup bagus ya. Oke. Kemudian kalau itu rekonstruksi dengan peningkatan struktur, maka di sini tentu ada penanganan yaitu ACWC 40 mm atau HRSWC 30 mm ya. Tapi di bawahnya ada ACBC variasi atau HRSBC 35 mm jika diperlukan. Kemudian di bawah-bawahnya ini karena itu rekon berarti ini harus diperbaiki, ada granular base, kemudian ada lapis pondasi agregat existing atau telvot, termasuk perbaikan penambahan sampai dengan 30% luasnya ya. Oke, baik. Jadi inilah kira-kira bentuk struktur perkerasan untuk rehabilitasi secara tipikal, tapi tentunya nanti tiap-tiap lokasi berbeda kasus, beda penanganan ya. Oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana desain perkerasan untuk jalan lama, yaitu yang namanya adalah rehabilitasi jalan. Berbeda, di bahasa lain ini disebut dengan namanya preservasi, tapi agak beda-beda sedikit ya rehabilitasi. Preservasi itu di dalamnya ada rehabilitasi. Oke, baik. Saya akan memberikan materi-materi yang lain terkait dengan ini. Simak di tayangan di channel-channel saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.